warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih membahas tentang memilih teman. Kita masih sama dengan minggu yang kemarin, memilih teman. Memilih teman ini terutama memilih teman diskusi, terutama kalau dalam konteks mencari ilmu, memilih teman diskusi dan lain sebagainya. Jangan memilih teman diskusi yang sukanya debat kusir dan lain sebagainya, tapi carilah teman diskusi yang saling terbuka, yang saling fair dan lain sebagainya. Itu kan termasuk memilih teman dalam konteks mencari ilmu, itu ada ilmunya. Ilmunya itu termasuk ini yang paling mutalim. Seperti yang kemarin, carilah yang bersungguh-sungguh, yang warok orangnya, yang tamak terhadap ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut. Anil mar'i, benar kan dari sini? Sebuah syair anil mar'i dari seseorang, la tas'al, jangan bertanya engkau, wa abusir, dan melihat, dan lihatlah kamu, qarinahu, temannya. Fakullu qarinin, maka sesungguhnya tiap-tiap teman bil muqarin kepada teman-temannya, yang tadi ialah ikut, gitu ya. Wa ingkana, dan jika ada syarrin, yaitu memiliki kejelekan, fajannibhu, maka menjauhlah engkau darinya, dari teman yang memiliki kejelekan itu, suratan, fajannibhu suratan, dengan menjauhi teman yang memiliki kejelekan. Wa ingkana, dan apabila ada, dan jika ada khairin, memiliki kebaikan, faqarinhu, maka temanilah kepadanya, tadi maka engkau mendapat hidayah. Ini termasuk salah satu ciri yang harus kita artinya dalam hal memilih teman, kita harus mengetahui teman kita itu semacam apa. Kita harus mengetahui betul teman itu semacam apa. Oke ya. Dalam konteks ini artinya gini, untuk mengetahui seorang teman ini baik atau enggak, sebenarnya bisa ditelusuri melalui temannya. Gitu ya. Karena apa? Pertemanan itu mampu memberikan pengaruh terhadap satu sama lain. Inilah konteksnya kenapa ta'limul mutalim itu menganjurkan kita itu untuk memilih teman. Makanya dalam konteks ini, memilihlah teman yang baik untuk kita. Baik ini mungkin sangat luas tafsirannya, ya, sangat luas. Baik dalam hal apa? Baik kalau misalnya dalam hal ilmu pengetahuan, jelas, tetapi satu hal yang tidak bisa ditawar, yang namanya baik itu pasti tidak jahat, kan gitu. Yang namanya baik itu pasti tidak jahat. Ini tidak bisa ditawar. Ya, teman-teman bisa memahami sendiri apa bedanya kejahatan dengan kebaikan. Kalau teman cenderung menyakiti kita dan lebih memihak kepada hawa nafsunya, itu lebih cenderung kepada kejahatan. Tapi ada juga teman yang seakan-akan sadis, tetapi sebenarnya gara-gara peduli terhadap kita. Dan memang kita harus paham betul siapa yang pantas untuk menjadi teman kita.
Makanya pilihlah teman yang baik. Kalau misalnya dalam konteks kampus lah, dalam konteks belajar, siapa yang kira-kira paling cocok dengan kalian untuk diajak berdiskusi? Siapa yang paling cocok dengan kalian yang bisa diajak belajar bersama? Kira-kira siapa di antara teman kalian yang bisa membuat kalian itu begitu banyak terinspirasi? Ya, harus pilih-pilih. Untuk apa? Ya jelas, transfer knowledge-nya itu biar semakin jelas. Setiap kita itu pasti punya pandangan. Sebenarnya saya sebaiknya berteman dengan ini. Cuman kadang terlalu bernafsunya kita, terlalu cenderungnya kita kepada hawa nafsu, gara-gara tidak suka tentang satu hal dari teman, maka kita jauhi. Yang sebenarnya kita menilai teman kita itu lebih karena kebutuhan kita, kebaikan demi kebaikan kita, atau karena like and dislike. Ayo, apakah setiap teman yang tidak kalian suka itu adalah buruk bagi kalian? Apakah setiap teman yang kalian suka itu adalah baik bagi kalian? Nah, ini yang harus kita teliti. Seseorang yang kalian suka belum tentu baik buat kalian. Seseorang yang kalian tidak suka belum tentu tidak baik bagi kita. Bisa jadi itu jodoh kalian. Makanya kalau ada istilahnya itu jangan terlalu benci gitu ya. Jangan terlalu benci, nanti cinta. Jangan terlalu anti, nanti sayang. Kalau anak-anak milenial kan gitu. Nah, ini harus murni. Penilaian ini harus murni. Murni itu berdasarkan apa? Jelas rasionalitas itu tongkat utama kita membaca keadaan sekitar. Yang kedua, yang paling penting dan paling inti adalah hati nurani. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Kalau orang baik itu pasti akan nyampe di hati nurani, akan gampang menyentuh hati nurani. Kalau kita berhadapan dengan teman yang tulus, ikhlas, setidak suka apapun kita, itu pasti akan tersentuh. Oh, orang ini baik. Cuman gara-gara hawa nafsu kita, itu kan musuhmu. Ada setan merah itu di sekitar. Itu musuhmu, jangan sampai kau berteman. Setan putihnya, dia baik loh, itulah. Kita itu senantiasa bertarung dengan diri kita di situ. Ya, makanya memilih teman itu jangan hanya berdasarkan suka dan tidak suka. Pertimbangkan secara maksimal, pertimbangkan secara matang, secara rasional. Kenapa sih dia bisa dikatakan ikhlas? Pasti secara rasional itu ada alasannya. Dapat kita temukan alasan-alasannya. Dia tidak pernah peduli. Bahkan saya selalu mengejeknya, tapi dia tidak pernah peduli. Dia sabar terus, tapi dia tetap perhatian. Kalau memang sudah tugasnya menyapa saya, dia menyapa saya dan lain sebagainya. Berarti itu kan baik dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini kita harus benar-benar memilih teman yang baik. Kalau kalian tiap harinya misalnya berteman dengan orang-orang yang suka game, nggak mau belajar misalnya di kampus, di kelas pun mereka nge-game, ya siap-siaplah kalian itu akan terpengaruh ke dalamnya. Karena teman itu memberikan pengaruh. Karena begini, saya juga gini teman-teman. Artinya bahwa setiap kita itu di satu sisi tidak bisa egois. Ada kan yang terlalu idealis dan sampai tidak percaya terhadap siapapun yang ada di sekitarnya, atau terlalu apa ya istilahnya, introvert atau apa gitu istilahnya. Dia tidak mau terbuka terhadap orang lain dan saking tidak percayanya terhadap orang lain. Padahal kekayaan kita, sebagian besar kekayaan kita itu ada di orang, ada sekarang. Dan inilah kekuatan silaturahim. Untuk apa? Untuk menjembatani kekayaan kita yang ada di luar diri kita untuk masuk ke dalam diri. Kita bisa menikmati kekayaan yang dititipkan Allah di orang lain dengan silaturahim.
dengan pertemanan. Nah, filosofi beras itu begitu, teman-teman. Untuk nyuci beras itu, kalau kita ambil satu-satu itu kelamaan. Salah satu untuk mencuci mereka yang paling efektif adalah menggesek mereka dalam satu wadah. Itulah yang ada di pesantren. Kalian akan dipertemukan dengan siapa, dengan si A, si B, si C, dan sampai Z. Berbagai macam ketidaksukaan kalian yang selama ini kalian yakini. Saya tidak suka tipe teman yang begini, saya tidak suka tipe teman yang begini. Tapi kemudian kalian dipertemukan dalam satu forum, dalam satu komplek, dan dalam satu pondok. Dan itulah yang akan menjadi tarik-menarik di antara kalian. Gitu ya. Itu. Makanya dalam kita kembali ke sini, carilah teman-teman terbaik dalam proses belajar. Tapi jangan sampai juga saking yakinnya dengan hal ini itu juga tidak boleh, saking fanatiknya, bahwa orang yang boleh berteman dengan saya itu hanyalah orang baik. Itu tidak baik juga kalau terlalu fanatik. Ya. Udah saking cocoknya sama si B dan menurut dia itu sangat baik dan paling baik perhatian, sampai tertutup terhadap teman-teman yang lain. Padahal kalau kita kembali ke awal di pembelajaran taklimul mutalim, sering saya katakan itu, jangan sampai menjadikan kitab taklimul mutalim ini sebagai dalil kalian sebagai guru, tetapi jadikanlah bahwa taklimul mutalim ini adalah tuntunan untuk santri. Sejatinya kita semua adalah teman-teman adalah santri, dan saya juga santri. Teman-teman masih belajar dan juga saya masih belajar. Kalian menghormati saya itu hak teman-teman, karena menganggap mungkin saya lebih tua. Tapi saya itu juga pantas menghormati teman-teman. Apa? Karena apa? Sejatinya saya juga bisa banyak belajar dari teman-teman semua. Artinya siapapun yang ada di sekitar kita itu pasti punya potensi baik yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita ambil hikmahnya. Maka jangan terbatas hanya dengan dislike dan like and dislike, dan lain sebagainya itu. Jangan terlalu menyempitkan hubungan kita, jangan terlalu menyempitkan jalan rezeki kita, jangan terlalu menyempitkan jalan ilmu kita. Setiap orang bisa, misalnya bahkan kalau kita balik itu, orang yang paling kejam menurut kita pun itu bisa menjadi betul kalau kita pintar. Itu tergantung kita. Kita dipertemukan dengan teman-teman yang suka bergosip di belakang dan lain sebagainya, bahwa langsung saling lirik satu sama lain ini. Jangan-jangan ini, wah ini teman gosip saya dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai istilahnya orang yang bahkan seakan-akan menurut kita itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Justru kalau dipertanyakan, kenapa Allah menghadirkan dia di sekitar kita? Yuk, kenapa? Kalau nggak ada manfaatnya, sebagai pelajaran, sebagai ujian. Tapi jangan juga kalian menjadikan dalil ini sebagai saya akan menjadi pelajaran bagi kamu. Misalnya, untuk menguji kekuatan mentalmu, saya akan bengis di hadapan kamu. Tidak boleh juga kayak gitu ya. Nah ini, jadi jangan sampai kita menutup diri, tidak terlalu fanatik terhadap satu teman juga itu tidak baik. Tetapi secara rasional, secara logika, yang paling mungkin kita lakukan adalah mencari yang terbaik di antara yang baik. Jangan sampai mencari yang baik di antara paling buruk. Itu menandakan bahwa kalian itu menganggap orang lain itu lebih rendah. Hanya orang-orang tertentu saja yang menurut kalian itu baik.
Padahal setiap orang itu baik. Makanya mencari yang terbaik di antara yang baik itulah yang dianjurkan oleh taklimul muta'allim. Yakinilah bahwa yang ada di sini ini semuanya pintar. Ya. Tetapi di antara orang-orang yang pintar ini ada yang lebih cocok dengan kalian. Misalnya untuk dalam konteks logika, satu jurusan. Ini kan lebih nyambung secara rasional. Satu jurusan atau apa? Satu kelas lagi, satu kelompok dan lain sebagainya. Atau di luar itu juga, oh ini kayaknya kritis, oh ini kayaknya pintar, oh ini kayaknya cepat paham dan lain sebagainya. Kalian bisa menakar sendiri apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian bisa dapatkan dari teman. Pilihlah teman yang baik agar kita juga bisa berkembang dengan baik. Pilihlah teman yang baik dalam belajar agar kita bisa mendapatkan hidayah. La tashabi, janganlah engkau bersahabat al-kaslani, kepada apa ya, orang yang malas ya, orang yang malas fi halatihi, di dalam perbuatannya. Kam solihin, betapa banyak adapun orang-orang yang bagus, berapa banyak orang-orang yang bagus bifasadi, sebab rusak, bifasadi akhor, dengan sebab rusaknya orang lain, yafsudu, maka jadi rusak orang baik itu tadi. Jadi adwal balid, adapun permusuhan orang bodoh, ilal jalid, kepada orang-orang yang pintar, syariatun, adalah kayaknya cepat, ialah kencang, kal jamri, seperti bara, yudha'u fir ramad, yang diletakkan di dalam abu pembakaran, atau kalau mungkin sekam, sekam. Fayakhmudu, maksudnya adwal balid, adapun permusuhan orang bodoh, ilal jalid, kepada orang yang pintar, syariatun, ialah cepat, kaljamri yudha'u fir ramad, seperti bara yudha'u fir ramad, diletakkan di dalam abu, fayakhmudu, maka mati apa itu bara. Artinya begini, seorang yang bodoh yang memusuhi orang pintar itu pasti akan kalah. Ya, ini kalau kita posisikan gini, kita bodoh berada di lingkungan orang-orang pintar, maka itu sama halnya dengan bara yang diletakkan di dalam abu. Apa itu? Kebodohan kita itu akan lenyap dengan sendirinya. Jadi itu bahwa kebodohan itu pasti hilang. Makanya itu istilahnya kayak kayak batu pun kalau ditetesi air perlahan-lahan itu pasti juga bocor atau kalah batunya. Jadi itulah kebodohan. Kesabaran kalian itu menentukan untuk sedikit demi sedikitnya terkikisnya kebodohan kalian. Nah, yang sebelumnya ini, jangan berteman dengan orang yang memiliki sifat malas. Karena apa? Ya, karena apa? Karena teman semacam ini akan mampu memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita.
sudah banyak orang yang baik rusak gara-gara apa? Karena rusaknya teman-temannya. Coba kalian, di antara gerombolan orang-orang yang suka tawuran di Jakarta, Tangerang, Bogor misalnya dan lain sebagainya, cobalah cari di dalamnya. Pasti sebenarnya banyak pemuda-pemuda yang baik, tetapi karena mereka kalah dengan lingkungan, kalah dengan kultur, maka akhirnya mereka ikut tawuran. Ini juga ada kaitannya dengan teman. Itu sebenarnya bisa kita tafsiri bukan hanya sekedar teman manusia, tetapi lingkungan. Lingkungan itu lengkap. Berbagai macam ekosistem yang ada di sekitarnya. Teman yang baik, terus kultur yang sehat dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi pola belajar kita. Makanya kalian hidup di pesantren itu lebih baik ketimbang hidup di kos-kosan. Apalagi kos-kosan bebas. Kalian misalnya ya ada kos ngekos di daerah Pengelon yang 24 jam terbuka. Wow, mau nyoba? Saya pernah ngontrak di depan kos-kosan itu. Ternyata ya mohon maaf, saya lihat itu aktivitasnya itu padat banget. Jam 12 malam cewek-ceweknya baru keluar dari kos. Mau mana? Jam 4 subuh baru datang dengan sempoyongan dan sebagainya. Tiba-tiba jam 1 malam ada yang bertengkar. Ternyata ada yang sedang mabuk dan lain sebagainya. Itu kos-kosan bebas itu. Kos-kosan Las Vegas kalau istilah teman-teman dulu. Kos-kosan Las Vegas, kehidupan bebas dan lain sebagainya. Makanya kultur dan teman yang baik itu mampu mempengaruhi kita. Kalian hidup di pesantren dan di ma'had ini merupakan satu anugerah yang patut kalian syukuri. Kalian bisa hidup di tengah-tengah orang baik, kalian bisa hidup di antara orang-orang yang solehah. Habis baik kok baik lagi. Nah, yang kedua ini bermusuhnya orang. Tapi artinya kebodohan itu ketika kita bodoh jangan sungkan-sungkan untuk berteman dengan orang pintar. Karena mau kita sedikit demi sedikit itu kebodohan kita itu akan terkikis. Maka merasalah menjadi orang yang paling bodoh ketimbang menjadi orang yang paling pintar. Merasa menjadi orang yang paling pintar itu ketersesatan. Kalian merasa menjadi orang yang paling pintar di ma'had ini, itu merupakan bentuk ketersesatan kalian. Tapi merasalah menjadi orang yang paling tidak tahu, sehingga kalian selalu belajar dari orang lain. Orang pintar ya. Ya betul. Belajar dari orang pintar. Makanya gini, saya ada satu pelajaran yang sangat berharga yang pernah saya pahami dulu. Istilahnya kayak introspeksi diri itu hawa nafsu itu seharusnya lebih tajam, atau ego itu harusnya lebih tajam ke dalam ketimbang keluar. Itu artinya apa? Lebih banyak kita itu menganggap diri kita lebih rendah dan lebih bodoh dari orang lain, ketimbang kita lebih banyak menganggap orang lain yang lebih bodoh daripada. Ini tolak ukurnya begini. Kalau kalian lebih banyak menganggap orang lain atau menganggap kalian lebih istimewa daripada orang lain, berarti ego kalian itu tinggi. Tetapi ketika kalian menganggap bahwa diri kalian itu masih saja kalah pintar dari orang lain, itu termasuk salah satu cara membuat kalian belajar lebih banyak dan belajar lebih banyak. Karena logikanya gini, ketika kalian menganggap orang lain lebih bodoh, itu kalian itu mengistimewakan diri sendiri dan tidak menganggap potensi orang lain dan tidak menganggap kebaikan orang lain.
sumpah orang hidupnya dengan kayak gini itu sumpah. Tetapi kalau kalian menganggap orang lain itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kalian, itu justru bahagia banget. Ketemu dengan orang yang selalu sinis sama kita, alhamdulillah ya Allah. Tanpa ada dia mana mungkin aku menjadi orang yang sabar. Kayak gitu loh. Jadi syukuri aja. Bahkan ya seperti yang saya katakan kemarin, orang yang hatinya sudah luas, yang sudah sabar, itu bisa memintal apa? Memintal apa kemarin? Memintal rasa sakit menjadi bahagia. Memintal rasa sakit menjadi bahagia. Cibiran yang ada di luar sana, meskipun sebenarnya sakit, tetapi justru bisa disyukuri. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki keluasan hati dan jiwa yang begitu luar biasa. Nah, ini ditegaskan di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, adapun setiap bayi yuladu dilahirkan, siapa itu bayi, ala fitrati, atas yaitu dalam keadaan suci. Ala fitratil Islam, dalam keadaan suci Islam. Illa anna abawaihi, kecuali sesungguhnya abawaihi, kedua orang tuanya, ya yuhawidanihi, menjadikan Yahudi keduanya, kepada keduanya, wa yunasironihi, atau menjadikan Nasrani keduanya, wa yumajjisanihi, atau menjadikan Majusi kepada keduanya. Al-hadis, sebuah hadis. Nah, ini dipertegas lagi bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan dalam keadaan fitrah. Kalau di sini dipertegas fitrah Islam. Islam itu artinya dasar dari kebaikan. Islam itu bukan simbol ya, tetapi lebih pada keselamatan. Jadi bukan hanya simbol. Kadang kita itu salah memaknai bahwa Islam itu hanya simbol. Kenapa? Siapa orang yang menganggap Islam itu hanya simbol? Adalah orang-orang yang menganggap bahwa sudah beragama Islam pasti masuk surga. Belum tentu. Agamanya Islam, tapi kalau perlakuannya belum sepenuhnya Islam, ya tetap saja masih dicuci kelak. Sebelum masuk surga dicuci dulu ke neraka gitu loh. Jadi prosesnya. Kalau enggak neraka di akhirat, neraka di dunia. Ini loh, ini saya salah sebentar. Dari saking sayangnya Gusti Allah terhadap hambanya, Dia menciptakan pencucian-pencucian di sekitar kita, pencucian-pencucian dosa di sekitar kita. Dari saking sayangnya Allah itu terhadap kita, yang paling jahat sekalipun itu sudah disediakan pencucian sejak di dunia. Yo, pengen tahu apa? Ruang-ruang gosip. Ya enggak? Kalian pernah dengar kalau kita menggosipi orang lain, kalau kita ghibah orang lain, pahala kita dibagikan kepada orang yang ghibahi, ya enggak? Dan kita itu telah menyucikan orang yang kita ghibahi. Itu pencucian loh. Di satu sisi berarti kita, tapi gini, wah, alhamdulillah ada pencucian, kita diwibahi, alhamdulillah. Tapi gini, mosok yo kita jadi orang mau dicuci secara terus menerus. Makanya Jalaluddin Rumi itu berkata, jangan maulah jadi manusia yang dicuci oleh orang lain, tapi jadilah manusia yang seperti salju. Apa itu? Mencuci dirinya dengan dirinya sendiri.
Ya kan? Iya kan, salju itu bisa mencuci dirinya sendiri. Es jatuh ke tanah, meleleh. Akhirnya kotoran yang lengket itu juga turut meleleh. Nah, itu apa filosofinya. Jadilah orang yang bisa menyucikan diri dengan dirinya sendiri. Kalau yang orang lain lakukan itu otomatis sunnatullah. Itu dari saking sayangnya Gusti Allah terhadap kita itu menyediakan tempat pencucian, laundry yang berseberan di sekitar kita. Ya, di sekitar kita. Nah, manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Terserah orang tuanya mau menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini menandakan begini teman-teman, bahwa lingkungan pertama yang kita dapatkan adalah orang tua. Kalau kita dilahirkan di lingkungan orang tua yang baik, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau kita misalnya dilahirkan dari orang tua yang broken home dan lain sebagainya, itu akan berdampak secara psikologis juga terhadap kita. Ya enggak? Iya. Saya sering banyak sekali mendapatkan mahasiswa yang luar biasa. Yang luar biasa yang nyeleneh, tiba-tiba seakan-akan ngentengke dan lain sebagainya misalnya. Kalau saya menemukan mahasiswa yang kayak gitu, langsung saya ajak ngopi. Ayo ngopi di kantin. Saya temani rokokan kalau cowok. Tapi kalau cewek, saya nggak berani ngajak ngopi. Nah, itu artinya orang-orang semacam itu memang harus mendapatkan pendekatan khusus, karena di keluarganya itu sebenarnya orang-orang yang nyeleneh berasal dari broken home itu sebenarnya mereka itu hanya satu, kekurangan kasih sayang. Makanya kalau saya menemukan mahasiswa model-model semacam itu, langsung saya ajak ngopi. Agak nyeleneh lah, agak rontok selengean dan lain sebagainya, atau kadang kalau bahasa kasarnya akhlaknya enggak tertata rapi gitu ya. Langsung saya ajak ngopi. Dia terserah mau duduk jumpalitan di depan saya, silahkan. Karena itu termasuk ekspresi dari kekecewaan dia dari lingkungan pertama yang mereka dapatkan. Harusnya kebaikan yang mereka dapatkan ternyata justru ada keluarga-keluarga yang ditakdirkan untuk semacam itu. Maka lingkungan pertama orang tua, dukungan orang tua itu merupakan faktor pertama yang bisa kita gunakan untuk menuju kebaikan. Oke, wa yuqalu fil hikmati, dan dikatakan ulama fil hikmati di dalam sebuah hikmah bil farisiyah, dengan bahasa Parsi. Syi'run, sebuah syair. Ini yang ya ribat tarbu Tazmaribat bihaqidati baqillahi somad. Ya ribat Arab turol sui jahim ya roniku irota ya bi naim. Kan enggak ini asing ya, dalam bahasa Arab asing kan. Ini karena memang bahasa Parsi. Tetapi ini artinya ya ribat, bahwa sesungguhnya kancah, apa istilahnya itu kalau dalam bahasa teman ya, bahwa sesungguhnya teman taruhu yang memiliki kejelekan ya, yang memiliki kejelekan tarbu ialah lebih jelek ya. Ini zai apa ro ya? Zai. Ada harakatnya.
Razama ribat gitu ya. Dari artinya gini maksudnya, bahwa sesungguhnya teman yang memiliki kejelekan itu lebih jelek daripada ular yang jelek dan lebih bahaya. Bisanya itu lebih berbisa daripada bisa ular. Sampai bersumpah ini bahwa ini sampai di taukid dengan sumpah bihaqqi dzati baqillahi somad, demi haknya zat Allah yang suci dan yang menjadi tempat bergantung. Kalau dalam bahasa kita itu wallahi, teman yang jelek itu lebih berbahaya ketimbang ular yang berbisa. Karena teman yang jelek, yang apa ya istilahnya, yang tidak baik bagi kita itu justru memberikan pengaruh yang begitu luar biasa. Nah, terus selanjutnya ya ribat Arab turosui jahim. Adapun teman yang jelek tadi itu turosui jahim, yaitu mengantarkan kita kepada apa? Pinggiran surga. Pinggiran surga. Pinggiran neraka jahim. Jadi seakan-akan teman yang jelek itu seakan-akan wah kamu pintar banget, kamu cantik banget, jujur dan sebagainya. Sebenarnya teman itu dalam rangka juga menggiring kita untuk menuju pinggiran neraka biar kita terjebur dan lain sebagainya. Ya ronihu irata ya bi naim. Maka hendaknya kalian itu menjadikan teman yang baik sebagai teman. Agar apa? Agar ya binaim, agar kalian itu bisa didekatkan pada surga. Artinya gini, bahwa teman yang baik justru bisa mendekatkan kita pada jalan surga. Kalau ini dalam konteks agama, teman yang buruk akan menggiring kita menuju neraka, teman yang baik akan menggiring kita, akan mengajak kita menuju surga. Sama juga dalam konteks ilmu pengetahuan, teman yang buruk akan mengajak kita pada kebodohan dan ketersesatan, tapi teman yang baik akan mampu mendorong kita menuju cahaya ilmu. Cahaya iman dan cahaya ilmu. Saya wakilah dan dikatakan inkun jika engkau ada tabuhi, engkau mencari al-ilmu kepada ilmu min ahlihi, dari ahlinya ilmu, bukan ahlinya ahli ya, au syahidan, atau bersaksi, yukhbiru, yang mengabarkan siapa itu saksi, anwa ibi, dari hal-hal yang waib. Fa'tabiril arda, maka pelajarilah al-arda, kepada bumi, bi asma'iha, dengan namanya bumi, wa'tabir, dan pelajarilah as-sahibi, siapa itu teman, bis-sahibi, dengan temannya. Artinya gini, jika engkau termasuk pencari ilmu dari ahlinya, maka apa ya, ini agak ausyahidan yukhbiru an ghaib, atau seorang saksi
yang menghambarkan tentang hal-hal yang wajib. Oke, kita juga buat tabugil ilma min ahlihi, mencari ilmu dari ahlinya. Fa'tadil. Oh, jadi begini cara mempelajari sesuatu itu, dengan mempelajari tanda-tandanya ya. Termasuk mempelajari bumi itu dengan nama-namanya. Nama-nama itu adalah simbol. Banyak simbol di dalam bumi. Sama juga untuk mempelajari seorang teman itu, carilah teman-temannya. Karena apa itu tadi? Bahwa si A untuk mengetahui karakteristik si A itu kita pelajari teman-temannya itu seperti apa. Jadi untuk artinya apa ya? Kita tidak perlu langsung kayak tadi, jangan langsung kayak ini yang tadi. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang seseorang, kamu jangan bertanya terhadap orang itu, tetapi lihatlah teman-temannya. Artinya kalian tidak, untuk mengetahui seseorang itu tidak perlu, artinya tidak bisa langsung, tidak harus langsung pada intinya, tetapi kita bisa lihat teman-teman. Ini mau menegaskan bahwa pertemanan itu saling memberikan pengaruh satu sama lain. Kalau kalian pengen, coba gini lah, kenapa si A ini cenderung introvert, cenderung tertutup? Emang siapa teman-temannya selama ini? Bagaimana kehidupannya selama ini? Dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar pelajari betul-betul apa yang ada di balik itu. Itu. Makanya kita tidak akan, dan ini termasuk orang yang pencari ilmu sejati. Pencari ilmu sejati adalah orang-orang yang selalu menganalisis satu persoalan sampai ke berbagai aspeknya. Satu persoalan dicari sebab akibatnya apa. Satu masalah tapi bisa disebabkan oleh berbagai macam hal yang ada di sekitarnya. Itu termasuk pencari ilmu sejati. Makanya jangan sampai menjadi orang yang gampang menghakimi sebelum tahu titik persoalannya. Jangan kalian menganggap kalian sudah paham tentang dunia kalau kalian belum paham dengan nama-nama dunia. Nama-nama itu adalah simbol-simbol. Apa aja yang ada dunia? Banyak, ada manusia, ada pohon. Ini seperti yang saya katakan, jangankan sampai pada dunia. Satu botol aqua saja itu, kita untuk menghabiskan ilmu dalam satu botol aqua saja itu kita akan kehabisan usia. Itu dari saking banyaknya ilmu Allah. Coba kalian telusuri, teliti terus sampai akar-akarnya. Kok botolnya bisa sampai semacam ini? Kenapa harus ada garis-garisnya? Kenapa harus ada lekukannya? Ini kok sampai garis-garis adanya? Kenapa warnanya hijau? Kenapa warnanya biru? Kenapa tulisannya merah? Coba kalian tanyakan terus itu. Untuk mengetahui sebotol aqua sampai kedalamannya, kalian itu harus pertanyakan semua. Kenapa sih desainernya milih warna merah tulisannya? Kenapa sih desainernya memilih gunung dengan puncaknya biru, dengan disatukan dengan tetesan air dan sebagainya? Apa kesan apa yang ingin disampaikan? Apakah benar pesan-pesan yang ada di dalam di kemasan ini menunjukkan kualitas air ini sendiri? Jangan-jangan cuma beriklan demi kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kalian mempelajari itu sampai ke dalam-dalamnya, kalian tidak akan pernah menjadi orang yang gumunan atau yang
ojo gumun, ojo ya ojo gumunan, ojo apa ya istilahnya, kayak ya ojo gumunan, ojo kagetan. Ya, ojo kagetan. Artinya jangan jadi orang itu jangan kagetan. Ngerti orang kagetan itu semacam apa? Macam apa? Makanya jadilah orang yang senantiasa hati-hati dan senantiasa berpikir panjang dalam mencari berbagai macam masalah. Carilah teman yang baik agar kalian bisa menjadi lebih baik. Tetapi jangan juga terlalu fanatik. Wah, ini pokoknya inilah teman paling baik saya, sehingga yang lainnya lewat. Seakan-akan bahkan cenderung tidak dihargai misalnya. Banyak temannya yang merasa diduain atau apa, merasa tidak digubris atau dicuekin dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.